Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa salami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bosan-bosannya senantiasa memuji Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas karunia dan nikmatnya yang Allah telah curahkan kepada kita. Kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Maka sudah menjadi kewajiban kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan, memanfaatkan nikmat Allah yang begitu besar kepada kita ini untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga senantiasa mengevaluasi terhadap aktivitas kita, amaliyah kita, tentang kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita di akhirat nanti. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, tidak ada kata bosan bagi seorang muslim di dalam memahami ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada kajian kitab Salatul Mu'min yang pada kajian beberapa pertemuan kita membahas tentang salat, baik salat fardu, salat sunnah, bahkan salat Jum'ah. Maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang keutamaan dan pengaruh salat terhadap pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Di awal pembahasan tentang kitabus shalah, kita sudah sampaikan bahwasanya salat ini bagian dari arkanul Islam yang tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan karena kita sakit atau karena kita sibuk. Selama kita masih bisa beraktivitas meskipun dengan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk menjalankan sholat itu, kecuali memang orang-orang yang dilarang untuk sholat, sebagaimana kaum wanita ketika haid tidak diperbolehkan dan haram hukumnya untuk mengerjakan sholat. Tapi bagi laki-laki, selama masih sehat akalnya, meskipun dengan isyarat, dengan berbaring, dengan duduk, maka itu menjadi kewajiban kita. Yang kedua, kita tahu sholat ini kewajiban yang diterima oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Bahkan beliau harus melakukan Isra dan Mi'raj yang menjadi titik tolak standar keimanan seseorang pada waktu itu ketika menerima berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan beliau Isra wa Mi'raj, yang jika orang tidak mendasarkan kepada keimanan, maka orang tidak akan pernah percaya peristiwa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian naik pada langit yang ketujuh. Secara logika memang tidak bisa diterima, tapi konsep keimanan itulah yang mendorong seseorang meyakini apa yang disampaikan oleh Rasul adalah sebuah kebenaran. Maka dari itu sering saya sampaikan, memahami Islam bukan hanya berdasarkan rasio dan masuk akal atau tidak, karena Islam sangat kental dengan nilai-nilai keimanan
yang tentunya kita dituntut untuk meyakini dan percaya terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah aspek ibadah, ya. Itu semuanya ada yang dinampakkan oleh Allah, artinya ada yang ditunjukkan. Hikmahnya apa, pengaruhnya apa terhadap seseorang, atau juga dalam kehidupan bermasyarakat, ada juga yang tidak. Maka pada malam hari ini kita secara khusus akan melihat bagaimana para ulama, khususnya dalam kitab Salatul Mu'min yang oleh Syekh Al-Qahtani ini disampaikan kepada kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah konsep-konsep yang ditawarkan oleh Islam sebagai bentuk apa? Betapa mulianya aturan Islam, betapa agungnya ibadah-ibadah dalam Islam itu, yang tentunya dengan ibadah itu manusia akan memiliki kepribadian, manusia akan memiliki karakter, yang karakter itu tentunya tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, yang pertama dalam poin ini bahwasanya sholat itu juga bagian dari tataran amal ibadah yang menjadi rentetan dari nilai keimanan seseorang. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abdullah bin Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Konteks dari redaksi terhadap hadis yang model pertanyaan seperti ini cukup banyak. Kalau kita nanti akan membaca kitab-kitab fadhail atau juga di bab akhir dari Riyadhus Shalihin dalam Kitabul Jami', atau juga kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, atau juga dalam kitab Mutajirur Rabih, yang semuanya itu menjadi momentum, ya, motivasi bagi kita untuk menumbuhkan semangat di dalam kita beramal salih. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini bertanya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amal afdal? Amal ibadah apa yang paling afdal? Yang paling utama? Tentunya kita harus tahu bahwa Abdullah bin Mas'ud ini sudah beriman kepada Allah, sudah menjalankan ibadah-ibadah. Kalau kita baca biografi beliau, ya, Ibnu Mas'ud ini adalah dari sanad Al-Quran pun beliaulah yang paling kuat, ya, terhadap sanad yang terkait dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Beliau masih bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ketika seseorang memilih memprioritaskan di antara amal ibadah yang begitu banyak, ya, di dalam Al-Quran maupun hadis atau di dalam Asharus Sabah, di antara amal-amaliyah yang paling banyak itu ada prioritas yang tentunya harus menjadi titik perhatian bagi seorang muslim, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud ini. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya, amal ibadah apa ya Rasul yang paling afdol? Dalam redaksi Imam Muslim ini dijawab yang pertama, as-sholatu liwaktiha. Ya, ada redaksi yang agak berbeda, as-sholatu fi awali waktiha. Tapi dalam redaksi ini as-sholatu liwaktiha. Jadi orang yang mengerjakan sholat tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat ini oleh Allah sudah ditetapkan mewakitnya, ya, waktu-waktunya sudah ada, yang dulu sudah pernah kita bahas. Allah menetapkan waktu-waktu sholat, waktu subuh, waktu duhur, ya, yang 5 waktu itu sudah ditentukan, termasuk ada qiyamul lail,
sholat duha. Jadi waktu-waktunya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Orang ibadah yang paling baik, yang paling afdol adalah ketika orang mampu menjalankan ibadah sholat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang memberikan syarah pada awal waktu. Qala qultu summa ayun. Ternyata Ibnu Mas'ud nggak hanya cukup itu. Lalu apalagi wahai Rasul? Yang afdol itu qala birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang birrul walidain, ayat terkait dengan birrul walidain ini sangat mendasar. Ya, bahkan kalau kita lihat surat Al-Isra, ketika Allah menetapkan sebuah kewajiban, maka kedudukan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua ini seakan-akan menjadi referensi. Orang yang beriman itu dilihat terhadap orang tuanya bagaimana. Itu ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Jadi Allah telah menetapkan bagi seorang mukmin untuk apa? Untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wa bil walidaini ihsanan. Hendaklah kepada kedua orang tuanya dia berbuat ihsan. Berbuat baik. Ya. Bahkan ketaatan dalam tataran tertentu. Orang yang mau berangkat perang pun, orang yang mau berangkat jihad ini, ya, dan datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Rasul, apakah engkau masih punya orang tua? Jawabnya seorang itu apa? Punya Rasul. Apakah ada yang menjaga dia, yang mendampingi dia? Jawabnya nggak ada Rasul. Pulanglah. Apa engkau yang kau lakukan terhadap orang tuamu, terhadap ibumu, adalah juga bagian dari jihad kamu. Memiliki kedudukan yang tinggi. Maka kalau barometer, ada orang yang mungkin sholatnya udah khusyuk lah, menurut kita ya, udah khusyuk, sholatnya jamaah dijalankan, qiyamul lail dijalankan, mungkin saum juga dijalankan, yang wajib mau sunnah. Tapi ketika dia tidak mampu berbuat baik kepada orang tuanya dan durhaka kepada orang tuanya, tidak ada jaminan dia akan menjadi orang baik. Gak ada jaminan untuk menjadi orang baik. Kenapa? Kedurhakaan itu akan menghijab dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, orang korelasi antara as-sholatu liwaktiha ini juga harus sebanding ketika kita berbuat baik kepada orang tua. Makanya tataran terhadap orang tua itu sangat jelas. Berkata, wala taqul lahuma ufin. Kita jangan sampai berkata kepada orang tua sesuatu yang membuat orang tua itu tersinggung atau merasa dia hatinya sesat. Tapi yang muncul dalam kita adalah perkataan yang baik dan doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah agar orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih sayangi oleh Allah sebagaimana mereka mencintai dan mengkasih sayangin kita. Ini perkara yang besar itu. Tayyib. Kemudian Ibnu Mas'ud masih bertanya lagi. Ya. Summa ayun. Wahai Nabi, kalau kami sudah ya salat pada waktunya, birrul walidaini sudah kami jalankan, apakah ada amalia yang afdal lagi? Jawabnya Rasul, al jihadu fisabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya ini satu rentetan orang beriman harus punya wasilah bagaimana dia munajatnya, takarubnya kepada Allah secara vertikal maupun secara horizontal. Salat mewakili antara dirinya dengan bermunajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ungkapan-ungkapan dalam salat dulu sudah kita bahas, ternyata adalah bentuk zikir-zikir, bentuk doa-doa yang itu munajat kita dengan Allah.
Ya, sedangkan birrul walidain itu bentuk bagaimana salah satu komunitas terkecil dalam kehidupan sosial. Anak terhadap orang tua ini adalah bagian sekup terkecil. Kalau ini bisa dibangun dengan baik dari komunitas ini, maka masyarakat itu akan menjadi baik. Ya, tidak akan bisa dibanggakan orang punya kedudukan setinggi apapun, punya harta yang banyak, tapi dia menterlantarkan orang tuanya. Naudzubillah wa iyadzubillah. Dan itu banyak. Ya, jangan kalau mau datang ke panti-panti jompo, ya, mereka orang-orang, ada seorang ibu-ibu, ada yang dari bapak-bapak yang sudah sepuh, padahal keluarganya, anak-anaknya menjadi orang-orang kalau secara nilai harta punya uang banyak, punya kedudukan yang tinggi, tapi karena dia nggak mau diriwuin oleh orang tuanya, merasa orang tuanya ini apa ya bahasanya Bangil apa, nyerimpetin bahasanya Bang Muklas. Ya, ini udah tua, nyumpek-nyumpekin aja. Apalagi ditukung menantu yang nggak beres pisan, cok wis. Akhirnya dititipkan di mana? Panti asuhan. Naudzubillah. Ngeri Pak kalau sudah kayak gini. Jadi kan bisa lihat lah nanti di beberapa tempat yang ibu-ibu itu ternyata apa? Kalau ditanya, apakah nggak punya anak? Punya. Ternyata dia akan bangga. Saya mendingan di sini bersama ibu-ibu bisa bercengkrama daripada saya di rumah anak saya yang seakan-akan saya menjadi rintangan dalam kehidupannya. Padahal dia lahir itu dari rahim ibunya. Dia bisa menjadi orang yang tinggi, punya jabatan juga karena ibunya, karena orang tuanya. Orang itu bisa kaya, anak itu bisa kaya tidak lepas dari jerih payah orang tuanya kok. Walaupun hakikatnya mungkin karena ilmunya. Memang kadang-kadang orang tua kita sekolah SD aja nggak lulus. Kemudian kita mentang-mentang ya sudah S2 doktor, kemudian mengatakan, "Bu, jenengan itu sekolah aja nggak lulus, gimana nasihatin kami?" Itu adalah kata-kata kalau seorang profesor itu berarti dia bahlul. Bisanya orang tua mendidik kita menjadi mulia, itu sebenarnya adalah hasil jerih payah orang tua kita. Gitu loh. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ini menjadi fancy. Baru secara perjuangan yang kokoh untuk menegakkan Islam secara sumuliyah dibutuhkan yang namanya jihad fisabilillah. Walaupun makna jihad fisabilillah ini sekarang disederhanakan, kadang-kadang jangan dimaknai dengan qital, jangan dimaknai dengan perang, ya. Padahal jelas kalimat-kalimat itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya sholat itu sekaligus dari pencucian terhadap pribadi seseorang dari dosanya. Jadi kita sholat itu kan sebenarnya bentuk munajat kita, doa-doa kita, ya, seakan-akan diibaratkan oleh Rasul, ya, digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seseorang yang mandi, ya, sehari 5 kali. Ya, kalau Bang Munir saya paling yang mandinya 3 kali lah. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah hadis ini dikutip oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah menerima dari Rasul apa yang disampaikan. Ara'aitum law ana nahran bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqulu dzalika yubki min tarani. Jadi Rasul mengibaratkan gini sebagai kalimat istifham, ya, kalimat tanya. Ara'aitum, tidaklah engkau lihat, ya, tidaklah engkau mengetahui, lau ana nahron bibabi ahadikum, ya, jikalau ada sungai di depan pintu rumah kita. Pintu rumah kita kebetulan nggak ada sungai, ya. Kalau
digambarkan kalau di rumah kita, depan rumah kita ada sungai, kemudian yaktasilu fihi kullayamin khamsan, kemudian mandi ya. Seseorang itu mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Ya. Ada sungai, mandi di situ depan rumah, mandi 5 kali, Pak. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Mata qulu dzalika yubqi min darani. Kira-kira kalau mandinya tiap hari 5 kali, kira-kira kotoran ya, itu masih ada atau enggak? Ya tentunya ini mandinya bukan mandi kungkum toh, ya dibersihkan lah ya. Kalau orang mandi 5 kali itu kira-kira sik boloten enggak? Jadi Rasul itu ngajak agar kita berpikir itu loh. Nah, jawabnya para sahabat pada waktu itu apa? Qalu la yubqi min darini syai'an. Maka Rasul tentunya mereka jawab, tentunya akan bersih lah. Ya, nggak ada kerak-kerak yang nempel dalam tubuhnya. Karena para sahabat kemudian mengerti itu, Rasul tinggal memantapkan aja, qala fadzalika mislu salawatil khamsi. Nah, itulah juga kalau orang itu menjalankan ibadah sholat 5 waktu itu adalah mensucikan pribadi seseorang, membersihkan diri seseorang yang sifatnya bukan hanya lahir saja tetapi dohirnya ya. Makanya kemarin dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita bahas kenapa sholat itu harus tumakninah, kenapa sholat itu harus khusyuk ya, karena memang itu ruh yang akan membentuk pribadi kita. Kalau dohirnya kelihatan ya gampang aja, yang penting orang berwudu, wudunya bagus sesuai dengan sunnah, selesai. Sholat ya ruku, sujud, beres. Tapi yang diambil asar pengaruh dalam sholat itu terhadap pribadi bisa enggak? Pengaruh sholat terhadap masyarakat mampu enggak merubah karakter masyarakat itu? Makanya dimulai dari bagaimana membentuk pribadi itu, yang dimulai dari tarbiyah infirodiyah melalui sholat. Kemudian yang ketiga, ya mas sekalian, nah di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada sedikit perbedaan dengan yang tadi ya. Tapi hampir sama lah intinya. Masalu salawatil khamsi kamasali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kullayamin khamsa marrat. Qala al-hasanu wa ma yubqi dzalika min daron. Jadi dengan redaksinya di Imam Muslim sama, gambarannya adalah sungai yang mengalir melimpah di dekat rumah, pintu rumah kita, kemudian kita mandi di sungai itu ya 5 kali, maka tentunya tidak ada kotoran yang masih tersisa. Tentunya jemaah sekalian, sholat yang dikerjakan dengan sempurna, dengan penuh khusyuk dan tumakninah. Jadi itu yang akan merubah atau memberikan pengaruh terhadap seseorang. Juga di dalam hadis yang sudah sering kita sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis itu ingat saya dari sahabat Abu Hurairah ya. Nabi memberikan gambaran as-salawatul khams. Jadi salat yang 5 waktu itu, wal jum'atu ilal jum'ah. Jum'ah hari ini dengan Jum'ah berikutnya ya. Kemudian apa? Wa Ramadan ila Ramadan. Ramadan tahun ini juga Ramadan berikutnya. Berarti jarak antara sholat 5 waktu, kemudian antara Jum'ah sampai Jum'ah 1 pekan lah. Kemudian tahun, punya kedudukan, punya fungsi membersihkan jiwa orang dengan kalimat mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kabair. Itu akan menghapus kesalahan-kesalahan seseorang yang dilakukan di antara jeda waktu itu. Tapi ada syarat di sini. Ya.
idza istanabal kabair, kalau dia meninggalkan dosa besar. Ini syarat yang nggak bisa dihilangkan. Jangan nanti berbuat dosa besar kemudian merasa sholat sudah diampuni kemudian jalanin lagi, itu namanya tidak paham. Nah, ya. Artinya apa? Dosa-dosa kecil itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Nah, kemudian yang keempat, orang yang mengerjakan sholat dengan baik dan benar, ya, menjaga khusyuan, tumakninahnya, arkan dan syaratnya, itu menjadi burhan, ya, terhadap pribadi itu adalah menjadi burhan. Selain burhan juga nuron, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dalam tahqiqnya disahihkan oleh Syekh Arnaud, ya, dan dinilai hasan, bahwa sholat itu sebenarnya bagian dari cahaya, ya. Kalau dalam ayat itu orang yang sholatnya baik benar, ya, kemudian itu nanti akan bercahaya di akhirat min asari sujud, karena pengaruh sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis ini ada beberapa prinsip, ya, beberapa prinsip yang harus kita tunaikan. An Abdullah bin Amr ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abdullah bin Amr menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Jadi Rasul menyampaikan, siapa yang mampu menjaga sholat-sholat, ya, ini baik menjaga waktu-waktunya, menjaga kekhusyuan, menjaga tumakninahnya, kanat lahu nuron, maka sholat itu akan menjadi cahaya, ya. Selain cahaya apa? Burhan, bukti apa? Bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau orang sudah sholat dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, tumakninah, maka dia akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat itu bukan sesuatu yang memberatkan baginya, tapi sholat itu bisa menjadi titik bahwa itu adalah bagian dari kebutuhan yang tidak bisa dia tinggalkan sedikit pun. Beda hanya mengukurkan kewajiban. Jadi kalau kita sholat hanya mengukurkan kewajiban, yang penting saya sudah sholat, selesai. Tapi kalau sholat itu bagian dari kebutuhan yang tidak boleh tidak harus kita laksanakan, maka ketika orang meninggalkan sholat itu akan menyesal, ya. Dia akan merasa sangat salah. Yang dulu kita bahas tentang hukum bagaimana orang meninggalkan sholat itu, seakan-akan menjadi orang yang dalam posisi berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi cahaya bagi seseorang, bukti akan keimanan seseorang, wan najatan yaumal qiyamah, dan itu akan menjadi keberuntungan dan kesuksesan pada hari kiamat. Ya, karena banyak hadis-hadis, ya, atau ayat misalkan qad aflahal mu'minun, itu kan menjadi gambaran apa? Sungguh orang-orang mukmin itu akan aflah, akan sukses. Di antara penyebabnya apa? Ternyata orang yang sholat, yang dalam sholatnya dalam kondisi khusyuk, itu akan mendapatkan kesuksesan. Karena apa? Sholat itu nanti ada wikayatan anin nar, akan membentengin seseorang dari adab neraka. Tapi sebaliknya ada warning dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yuhafid 'alaiha, ya, sapa wonge gak gelem jaga, siapa yang tidak mau menjaga salatnya dengan baik, lam yakun lahu nurun, dia gak akan dapat cahaya itu, dan dia tidak akan membuktikan
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wala najatun, juga tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tapi apa di akhir hadis ini, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Jadi ada orang yang nanti justru dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Qarun, bersama Fir'aun, ya, juga bersama Haman. Ini standar kaliber apa? Ya, Qarun itu konglomerat, yang dengan konglomerat itu kemudian Allah musnahkan hartanya. Fir'aun penguasa yang sangat bengis dan kejam. Ya, ternyata sederhana, gampang kan, punya pasukan, yang pasukan itu seakan-akan nggak dikalahkan. Ya, pasukannya bukan hanya tentara, dia punya pasukan ahli sihir. Juga ada penasihatnya Fir'aun, siapa? Haman. Ini pembisik, ya, yang backingi dia. Ya, semuanya kan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah siapa? Ubay bin Khalaf. Ya, termasuk juga nanti Abu Lahab, walaupun statusnya mungkin berbeda. Kalau Qarun, Fir'aun itu jelas khalidina finari jahannam. Ya. Kalau orang masih punya nilai-nilai mukmin, nah masih ada harapan dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu lama, harus berdiam dulu untuk menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini menjadi bukti, ya, menjadi bukti bagi kita memancarkan cahaya, ya, maka yang lebih penting bagi kita tahu dalam masa-masa tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, nanti ada masyarakat ini, kalau di dalam hadis tentang ilmu atau ibadah nanti yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sholat sudah diangkat dari hambanya, maka orang sudah nggak akan bisa, ya, mendapatkan karunia dan keberkahan dalam hidupnya. Tapi Allah memberikan isyarat di dalam surat Maryam, ya, ayat berapa itu? Di surat Maryam ayat 59. Ada generasi nanti, generasi belakangan, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wattaba'u syahawat wa saufa yalqauna ghayya. Jadi suatu saat nanti ada generasi yang apa, ya, kalau disebut pengganti yang jelek, generasi yang rusak, ya, yang cirinya bisa dilihat apa? Ada'u shalah. Jadi atau sholat. Kalau ada generasi sudah meninggalkan sholat, kita nggak bisa berharap, Pak, di masa yang akan datang. Maka kalau ada remaja dijauhkan dari masjid hanya orang yang tua-tua yang memang siap mati. Orang tua itu kan siap mati. Generasi mudanya nggak ada. Generasi yang akan datang siapa? Karena kalau yang sepuh-sepuh ini udah waktunya memang, gitu loh. Makanya kalau di orang yang akan dinaungi Allah diantaranya adalah sabab pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, maka ini tanggung jawab lah, bukan tanggung jawab ustadznya aja, tanggung jawab orang tua itu loh, ya, sehingga kalau kita lihat ada generasi anak-anak yang demen ke masjid, itu sebagai apa? Menenangkan kita. Itulah generasi yang akan datang, ya. Dan ini banyak, Pak, hampir di dalam majelis kita itu generasi muda itu enggak banyak. Dari komunitas itu kita lihat aja ini, yang muda berapa? Nah, tapi jangan sampai ada generasi yang ada usalah. Kenapa? Kalau sudah ada usalah, wattaba'u syahawat, ya akan ngikutin hawa nafsunya, ngikutin kesenangannya, apa yang dia mau, ngikuti trennya.
Itu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, fasaufa yalqauna ghaya, maka mereka kelak akan menemui ghaya, kesesatan atau dhalal. Jadi mempersiapkan generasi itu bisa dididik, dilihat dari sholatnya. Kemudian yang terakhir, selain kita bahwa setiap pribadi punya kewajiban mendidik keluarganya, ya, memerintahkan kepada anak-anaknya untuk menegakkan sholat, maka kita punya tanggung jawab asar atau pengaruh yang secara ijtimai, secara sosial. Kalau pribadi-pribadi ini sudah baik, Pak. Jadi pribadi-pribadi itu sudah baik, komunitas dalam keluarga, birrul walidainnya juga sudah baik, ya, maka itu gambaran nanti dalam masyarakat itu ada baik. Ya, kalau di ayat Allah menyebutkan wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang itu bisa membentengi dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar dimulai dari bagaimana kepribadian itu tertata dengan baik, dengan sempurna. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa poin yang penting yang disampaikan oleh mu'alif terkait bagaimana kita sebenarnya mendapatkan asar, mendapatkan pengaruh dari sholat kita yang secara pribadi jelas, secara kemasyarakatan juga jelas. Kemarin ketika kita membahas sholat berjamaah itu dari sebagian apa, desain bagaimana komunitas kaum muslimin, kekuatan kaum muslimin, ketaatan kaum muslimin terhadap pemimpinnya. Bentuk shop itu adalah bentuk barisan, kekokohan kaum muslimin. Itu semuanya adalah bentuk pengaruh yang sifatnya sosial. Nah, itu bisa diambil iktibar. Seharusnya kaum muslimin itu seperti itu. Kenapa kita dilarang mufaraqah, ya, dalam sholat? Karena bahkan sholat di belakang sendirian, belakang shop sendirian, itu kan para ulama kemudian ada yang menganggap itu nggak sah, harus ambil, atau orang yang itu mundur untuk bersama mereka. Nah, ini bangunan yang sangat kokoh, apalagi membangun negeri yang begitu besar. Tidak mungkin, Pak, bim salah bim, ya, tidak dibangun dari pribadi, tidak mungkin, ya. Maka sebenarnya membangun kepribadian, ya, belum, ya, membangun kepribadian, kekokohan jiwa, kalau kita mau rujuk kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangun di mana? Di masjid. Karena masjid tempat yang netral. Nah, maka memfungsikan masjid sebagai markas, ya, sebagai konsep miniatur, mendidik secara pribadi, mendidik secara jama'i, itu menjadi konsep yang harus kita ambil, gitu loh. Karena peran ini sangat penting, ya. Bahkan kalau kita baca di bab tentang Bulughul Maram itu kan ada Rasul itu ketika ada setan yang ditangkap oleh Rasul kemudian ditali di tiang masjid, Rasul hanya nyampaikan, kalau ini tidak diberikan kepada Sulaiman, niscaya aku taleni engkau, aku ikat engkau biar anak-anak kecil itu tahu. Tapi karena ini adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman, yaitu orang lain nggak akan melihat itu. Jadi gambaran-gambaran yang begitu dahsyat terkait kehidupan sholat ini dulu saya sampaikan. Hadis yang terkait dengan rentetan sholat dimulai dengan toharoh, bagaimana berwudu, sampai tayamum, sampai bagaimana sholat di atas kendaraan, itu semuanya diatur rinci. Ketika kita safar, ya, diatur rinci sekali oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau menyepelekan, ya jangan harap kepemimpinan ke depan itu akan baik. Itu standar utama, ya, standar utama. Lihatlah kaderisasi yang dilakukan oleh Rasul.
terhadap sahabat-sahabat senior, baik ketika sahabat ini berada di Mekah maupun di Madinah. Ya, militansinya tinggi, kokoh, ya, istiqomahnya cukup dahsyat gitu loh. Ya, maka dari itu kita harus hati-hati bagaimana mempersiapkan secara pribadi dengan mensucikan hati kita dan mempersiapkan komunitas secara jama'i, sosial, yang itu ternyata tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat, tapi perlu tahapan yang jelas, ya, perlu juga pemahaman yang jelas. Saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili, la yuqadunna ural Islam urwatan. Nanti Islam itu, ikatan Islam itu akan seutas itu lepas, akan lepas. Nah, setiap kali terputus itu apa? Inqadat, lepas, ya, maka manusia tasabbatan nasu billati taliha, manusia akan nanti tergantung, ya, tergantung pada tali berikutnya, ya. Sampai apa? Wa awalluhuna naqsan al-hukmu wa akhiruhuna as-shalah. Yang ikatan Islam nanti yang akan dihilangkan itu adalah, pertama adalah hukum syar'i. Hukum syar'i yang itu dipretelin. Ya, orang dibiarin lah, salat silahkan salat, ke masjid silahkan masjid. Tapi terkait dengan hukum syar'inya, hukum syariahnya dipretelin. Meretelinya nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan berhadapan dengan konsep yang kecil, tapi berhadapan dengan konsep yang sangat global. Contoh yang gampang ditanamkan kepada umat Islam, misalkan perang pemikiran, sudahlah, Islam ini kalau kita ngeterapkan dengan detail terkait dengan hukum syar'i, wilayah hudud, qisas di sana, ada rajam di sana, ada potong tangan, itu akan bertentangan dengan pri kemanusiaan atau hak asasi manusia. Maka itu sudah tidak zamannya. Secara logika kayaknya benar, tapi itu akan merusak kita. Gak perlu mempelajari Islam dalam-dalam, nanti kamu jadi apa, Pak? Ya, jadi radikal atau jadi ekstrim, jadi intoleran. Gitu. Ya, kita belajar tiap hari itu untuk apa? Gitu loh. Nah, itu bertahap hilang. Hukum-hukum yang terkait dengan syar'i satu hilang. Dan yang terakhir wa akhiruhunna as-shalah. Nanti terakhir ini sholat. Kalau sudah sholat dilarang, ya udah. Nah, ini gambaran tantangan kehidupan yang harus kita hadapi. Maka sekali lagi, mari kita siapkan masing-masing bagaimana mengisi nilai pribadi kita, khususnya dengan menjaga ibadah sholat ini, karena dari situlah kita memiliki kekuatan ruhiyah yang akan membentengi diri kita di masa-masa yang penuh ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an, ihdinas siratal mustaqim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.